Maksudnya kita maksudnya apa enggak sih ya gitu. Si reporternya tuh bingung lah ini masuk apa enggak gitu loh. Padahal itu hal penting juga itu, sangat penting. Dan apa yang saya perhatiin satu kelemahan di Coruscant ini ya, misalnya kita submit gitu ya si reporter ini gitu ya, klik submit gitu, nah terus dia kalau nggak salah ada submitted kalau nggak salah ya, nah iya betul, tapi nggak ada receipt-nya gitu loh, maksudnya ada nomornya itu, Anda telah mensubmit nomornya sekian-sekian. Nah, si reporternya bisa meng-capture screen atau catat nomornya itu. Nanti kalau misalnya gitu ya, follow up. Kok Anda nggak report? Saya udah loh. Ini buktinya nomor reportnya sekian. Sama kayak kita telepon ke customer care gitu ya, Telkomsel atau PLN kemana. Biasanya ada nomor aduan laporannya itu. Ya. Sebenarnya itu sistem ya, Cap. Artinya bisa kita desain, kita customize. Nah, karena menurut saya ini penting. Kenapa? Karena kalau sinyal kita nggak bagus gitu ya, ketik panjang lebar, klik submit, orangnya itu nggak perhatiin tersubmit apa enggak, kita nggak tahu masuk apa enggak. Iya, betul. Kalau dia nggak urgent nggak apa-apa, tapi kalau critical report itu nanti bisa miss gitu. Nah, mungkin ini lebih ke mana ya? Harus ke IT apa ke siapa gitu ya? Ya kerjasama dengan corporate, nanti kan ini udah corporate sekarang itu. Corporate. Jadi harusnya seperti itu. CSQ. Udah kesana larinya nantinya. Nah, ini biasanya first replay itu by manual atau otomatis Mbak Tanti? First replay untuk ucapan terima kasih. First replaynya kan kita ada 3 media Mbak, maksudnya langsung bisa direct langsung ke Coruscant, bisa melalui email dari EOC masing-masing dan melalui WA report gitu. Biasanya kalau yang dari email itu saya udah set otomatis otomatis reply gitu kan, dan untuk WA itu biasanya saya reply, tapi dengan catatan report tersebut langsung mereport ke WA yang telah tertera gitu. Jadi emang WA khusus reporting gitu. Jadi kalau misalkan nanti reportnya melalui chief pilot atau ke bagian safety SSQ gitu kan, nanti dari mereka nge-reportnya ke ini WA reporting lagi. Jadi misalkan bukan direct langsung dari reporter ke WA report, jadi kan kita nggak bisa monitoring juga ya, apakah makanya Mbak sudah memberikan feedback. Ini gitu. Usulan mungkin nanti Mbak Tanti di CSQ gitu ya, saya nggak tahu koordinasi sama siapa. Coruscant ini kan kita sistem ya, ya betul kan, memungkinkan apa enggak, kalau enggak soalnya kan ini kan manual, first reply itu kan harus by orang kan, maksudnya kita yang iya betul kan. Jadi kalau ada yang receipt numbernya itu tuh bukti kalau udah dia mereport gitu ya, successful gitu ya, jadi si reporternya itu tuh ada pegangan, maksudnya udah tersubmit dan berhasil gitu. Jadi mau di follow up kapan itu nanti di CSQ kan gitu. Jadi biar dia ngerasa yakin kalau udah tersubmit gitu. Oh iya, kalau itu mungkin nanti misalkan dari si reporternya langsung nge-report ke Coruscant biasanya ada Cap. Cuman ada beberapa reporter yang memang langsung submit report tersebut ke Coruscant, namun mungkin terkendala sinyal ya Cap. Jadi report tersebut tidak masuk langsung ke Coruscant. Jadi beberapa kali saya buka lagi untuk ID reporternya, itu ada beberapa report yang masuknya ke draft Cap. Karena memang mungkin sebelumnya report tersebut sudah disubmit, cuman mungkin karena terkendala sinyalnya atau mungkin bagaimana gitu Cap, makanya report tersebut masuknya ke draft Cap. Nah itu dia, makanya kalau misalnya belum tersubmit harusnya tidak keluar receipt number-nya. Ya, kalau successful harusnya ada receipt number-nya. Gitu. Pasti ada Cap. Coba kita desain. Nah soalnya pengalaman saya report kayak Goron divert gitu, nggak di ASR ya, air safety report itu. Iya, betul. Itu nggak ada ininya, nggak ada nomor itunya, nomor reportnya nggak ada, hanya karena saya pakai aplikasi ya yang di Android ya. Iya. Jadi cuma tulisan submitted gitu nggak salah. Submitted aja ya. Iya. Tapi
jeda antara kita klik submit sampai submit itu kayaknya ada sekitar 10 detik lebih gitu. Nah, kalau di antara itu dia nyangkut sinyalnya gitu ya kita nggak tahu itu tersubmit apa enggak. Ya sebetulnya bisa kita telepon Mbak Tanti udah tersubmit belum? Cuman kan jadinya nggak efisien. Iya. Kayaknya mungkin sama vendor si Coruson ini aplikasinya ini, developer aplikasi ini. Coba kita bikin jadi si pengirim itu langsung ada nomornya itu. Atau ada statusnya lah berhasil atau enggak gitu. Baik. Baik, Cap. Jadi kalau izin Cap, jadi kalau misalkan kita submitnya melalui web Cap, itu pasti kita menerima laporan bahwasanya misalkan ID ASR sekian have been successfully submitted gitu Cap. Tapi kalau dari HP Android nggak ada. Ya Cap, itu Cap. Jadi itu kendala sistem Cap. Dan kan kita tahu sendiri lah, mungkin 90% lebih yang submit itu kan pasti dari HP. Ya. Banyak kan gitu ya. Iya. Kalau nggak salah ada proses izin Captain Hendra. Kalau nggak salah ada proses synchronize ya Cap. Kalau kita klik synchronize itu biasanya nanti akan keluar historinya. Histori misal Captain habis report, nanti ada nomor reportingnya. Itu yang kalau di Corusonnya LGTC ya, Captain selalu coba untuk synchronize nggak? Enggak, jadi saya aplikasinya itu kan yang yang di Android yang warna biru Coruson gitu ya. Iya. Aplikasinya itu. Kita kalau nggak salah semuanya sama Cap aplikasinya, cuma nanti pas user atau ininya yang beda. Nah, kan dia user awal kan ada passwordnya. please authenticate to continue using Coruson bla 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 gitu kan. Nah, terus kita masukin username ID flight ops, username-nya passwordnya kan sama kan. ID, FLT, ops-nya Mbak Tanti ya. Iya betul Cap. Kita kan login dulu Mbak. Bener ya ID FLT ops ya? Iya betul Cap. Setelah kita login itu kan ada pilihannya lagi Mbak. Di situ kan ada sync. Iya sync gitu kan? Synchronize. Synchronize lah. Nah terus kita baru nanti pilih nih kita mau reportnya yang apa? Yang ASR kah atau apa kan gitu? Iya betul Cap. Kalau sudah selesai, misal Captain sudah selesai report, keluar nomor nggak biasanya? Nah, nggak ada, Mbak. Kalau dari HP nggak ada ya. Nggak tahu kalau dari... Tapi setelah Captain selesai submit, Captain sudah coba synchronize lagi nggak? Oh, enggak. Oh, izin Cap, mungkin next time dicoba. Kita berapa kali, biasanya kalau kita untuk Coruson di LGTC dan ini kita sosialisasikan ke peserta kaso karena biasanya teknisnya adalah kami biasanya meminta rekan-rekan untuk report potential hazard and risk yang ada di lingkungan LGTC. Nah mereka itu nanti akan dibagi dua, ada yang report by website, ada yang report by aplikasi, begitu. Nah bagi yang report aplikasi biasanya setelah selesai biasanya mereka untuk bukti, kami minta mereka untuk screenshot, termasuk juga yang Android. Nah, yang Android ini setelah mereka selesai itu kami minta mereka untuk synchronize lagi. Nanti biasanya akan diarahkan ada historinya, number formnya berapa. Kayak gitu, Cap. Oke, mungkin saya coba lagi. Soalnya ini, kalau yang ID flight ops itu, ID flight ops, kita itu reportingnya, kalau Mbak Tanti ini kan, ada ASR sama SHOR ya, ada SHOR ya, ada dua itu aja kan Mbak ya? Iya betul Cap. Uncle yang itu yang warna hitam yang sebelah kanan, ada WhatsApp image itu kan?